Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Faya ibadallah wa ya amatallah. Usikum wa iyaya awalan bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Wa ahuthukum ala ta'atihi wa ta'ati rasulihi la'allakum turhamun. Jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan tentang al-am, yang mana kita menyebutkan bahwa ada beberapa lafaz-lafaz am, ya, yaitu yang pertama isim mufrad yang dita'arifi dengan alif lam. Yang kedua isim jamak yang dita'arifi dengan alif lam. Dan yang ketiga la yang masuk pada isim nakirah. Dan yang keempat isim mubham, ya, yang tidak jelas. Maksudnya yang tidak jelas di sini tidak ditentukan, ya. Seperti lafaz man untuk yang berakal, ya, seperti contoh yang telah lalu, ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, maka barang siapa, ya, jadi siapa saja yang melakukan perbuatan baik sebesar biji zarrah pun, maka dia akan mendapatkan balasannya, ya. Jadi di sini ditetapkan siapa orangnya, ya, maksudnya siapa saja yang melakukan kebaikan maka dia akan mendapatkan balasan kebaikannya, ya. Begitu juga sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, siapa yang melakukan perbuatan buruk sebesar biji zarrah pun maka dia juga akan mendapatkan balasan keburukannya. Itu lafaz mubham yang pertama. Yang kedua ma, ya, li ghairil aqil, ya. Jadi untuk yang tidak berakal, ya, memakai lafaz ma, ya, yang tidak berakal, ya. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu basirun bima ta'malun, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala melihat apa saja yang kamu kerjakan, ya. Jadi apa yang kamu kerjakan tidak ditetapkan apa yang dilakukan itu. Jadi semua yang kamu lakukan itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga lafaz mubham adalah ayyu, ya, ayyu, seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala, ayyan ma tad'u falahul asmaul husna, ya. Jadi apa saja, ya, yang mana saja yang kamu gunakan untuk berdoa dari nama-nama Allah yang baik, ya, maka bagi Allah Subhanahu wa taala nama-nama yang baik. Nah, jadi seperti yang disebutkan dalam hadis, ya, meskipun tidak ditetapkan hanya seperti itu, ya, innalillahi tis'un wa tis'una asman, ya, sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, ya. Nah, tapi bukan berarti hanya 99 itu saja yang, jadi ada banyak nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga di sini disebutkan ayyan ma tad'u, ya, apa saja, ya, mana saja nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang kamu gunakan untuk berdoa, maka bagi Allah Subhanahu wa taala nama-nama yang baik. Nah, selanjutnya lafaz aina, ya, ini adalah untuk menanyakan tempat, zarfu al-makan, ya. Seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala, ainama takunu yudrikkumul mautu, ya. Jadi di mana saja kamu berada, ya, niscaya kematian itu mendapatimu, ya. Jadi di mana saja kamu berada, kematian akan mendatangimu, ya.
walau kuntum fi burujim musyayyadah, ya. Jadi meskipun atau sekalipun kamu berada pada benteng yang kokoh. Nah, jadi kita tidak bisa lari dari kematian, ya, dimanapun kita berada, kematian itu pasti akan mendapati kita. Nah, kemudian lafaz berikutnya adalah mata, ya, ini zarfuz zaman, ya, pertanyaan untuk mengetahui waktu, ya, waktu. Jadi di sini ada perkataan, ya, mata tadhhabi fa anti taliq, ya. Jadi kapan saja kamu pergi maka kamu tertalak, ya, kamu tertalak. Misalnya suami mengatakan kamu tidak boleh kemana-mana, ya, tidak boleh keluar rumah. Kapan kamu keluar maka kamu, ya, tertalak, ya, dan itu kalau dilanggar jatuh talak, ya, jatuh talak. Nah ini diantara lafaz-lafaz am. Nah, selanjutnya kita masuk pada penjelasan tentang khas dan takhsis. Nah, jadi khas adalah lawan dari am, ya, yaitu sesuatu yang mencakup dua perkara atau lebih dan tidak mempunyai batasan. Nah, sedangkan takhsis adalah yang dikeluarkan dari sebagian dalil-dalil am, ya, sebagian dari dalil-dalil am. Nah, dan takhsis ini, ya, terbagi dua. Ada yang disebut dengan takhsis muttasil, takhsis yang bersambung, ya, dan ada yang disebut takhsis munfasil, ya, takhsis yang berpisah. Ya, nanti akan terjawab sendiri, ya, ketika kita melihat contohnya, ya, ketika kita melihat contohnya akan bisa difahami kenapa dia disebut bersambung, kenapa dia terpisah, ya. Adapun takhsis muttasil, ya, adalah istitsna. Yang dimaksud dengan takhsis muttasil, ya, yaitu pengecualian, ya, kata pengecualian, seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala, wal 'asr innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Nah, di sini disebutkan bahwa al-insan, seperti yang disebutkan dalam am kemarin, ya, bahwa isim mufrad yang dita'rifi dengan alif lam, ya, insan, al-insan, ya, al-insan. Sehingga di sini artinya demi masa sesungguhnya semua manusia, ya, umum, semua manusia benar-benar berada dalam kerugian. Nah ini ditaksis, ya, ditaksis, dikeluarkan dari sebagian dalil-dalil umum al-insan itu, ya, dengan menggunakan kata illa, ya, illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Jadi kecuali orang beriman tidak rugi, ya. Jadi di sini disebutkan tadi semua manusia rugi. Ya, kalau hanya sampai di situ, innal insana lafi khusrin, tidak dilanjutkan illalladzina amanu, maka masuk orang beriman juga rugi. Ya, orang beriman juga rugi. Tapi di sini, ya, dilanjutkan, ya, illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Maka dikeluarkan orang beriman dari al-insan yang secara keseluruhan itu yang disebutkan semuanya rugi, ya. Orang yang beriman tidak rugi, kecuali orang yang beriman, maka dia tidak rugi, gitu, ya. Nah ini yang dimaksud dengan takhsis muttasil, ya, pentaksisan yang bersambung. Kenapa dia bersambung? Kenapa disebut bersambung? Karena pentaksis
keumuman ayat itu ada pada ayat itu sendiri. Ya, ada pada ayat itu sendiri, ada pada surah itu sendiri. Nah, jadi di sini disebutkan wal asri innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya semua manusia itu benar-benar berada dalam kerugian illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman itu tidak masuk dalam golongan orang-orang yang rugi. Wa amilus shalihat, dan beramal soleh, wa tawasau bil haq, dan berpesan-pesan kepada kebenaran, wa tawasau bis sabr, dan berpesan-pesan pada kesabaran. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, taqyid bis sifat. Ya. Digantungkan pada sifatnya. Nah, seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang disebut dengan taksis muttasil, ya, taksis muttasil karena ya menggantungkan pada sifat. Firman Allah dalam hal kafarah pembunuhan al-khata, ya, seperti yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa pembunuhan itu ada 3 macam, bahkan ada ulama yang mengatakan 4, ya, yaitu qatlul amd, ya, pembunuhan disengaja, ya, qatlu shibhul amd, seperti disengaja, ya, kalau seperti disengaja berarti tidak sengaja, ya, qatlul khata, ya, pembunuhan tersalah, ya, tersalah. Nah ini secara garis besar. Nah di sini disebutkan dalam taqyid bis sifat, ya, taksis muttasilnya ada pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah. Ya, barang siapa yang membunuh seorang yang beriman karena tersalah, maka hendaklah dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. Ya, yang beriman. Karena kalau kita membuka ayat tentang kafarah, ya, ada yang disebutkan raqabatin mu'minah, ada yang disebutkan dengan fatahriru raqabah saja. Tidak ada mu'minah. Ya, tidak ada mukminah. Nah di sini, nah yang dimaksud dengan taksis, ya, bisifat adalah raqabah itu ditaksis dengan, karena raqabah di sini umum, ya. Jadi barang siapa yang membunuh seorang yang beriman karena tersalah, ya, pembunuhan khata. Karena dalam awal ayat ini disebutkannya bahwa tidak pantas bagi seorang yang beriman membunuh, ya, membunuh seorang yang beriman yang lain kecuali karena tersalah. Ya, tersalah yang dimaksud ini khilaf, ya, tidak sengaja, tidak sengaja. Nah, dan banyak contohnya insya Allah kita akan dapatkan dalam penjabaran tentang fiqhi, ya, yang mana yang disebut dengan pembunuhan tersalah itu. Salah satu contoh, ya, yaitu seorang yang menembak burung, ya, menembak burung di pohon kelapa, ternyata tidak kena burungnya, kena kelapanya, ya. Kebetulan ada orang dibawa lagi kencing, jatuh kena kepalanya, mati gitu. Ya, tidak sengaja, tidak sengaja, itu tersalah, ya. Atau salah sasaran, itu termasuk, ya, termasuk salah sasaran. Ya, dia sengaja ingin membunuh, tapi ya ternyata bukan orang itu yang mau dibunuh, ya, tersalah. Nah, apa kafarahnya? Di sini disebutkan wa man qatala mu'minan khata'an, barang siapa yang membunuh seorang yang beriman karena tersalah, fatahriru raqabah, ya, tidak berhenti sampai sini, mukminah, ya, maka hendaklah dia memerdekakan budak hamba sahaya. Sekiranya hanya sampai raqabah saja, ya budak apa saja, yang beriman, tidak beriman, yang laki-laki atau perempuan, masuk semua sini, yang kecil atau sudah dewasa. Nah, tapi di sini dibatasi, ya, dibatasi dengan mukminah. Ya, hendaklah dia memerdekakan hamba sahaya yang beriman, ya, yang beriman.
atau fadiyatun musallamah, ini lanjutan ayat ya, atau dia membayar diyah ya, diyah yang diserahkan kepada keluarga korban, illa ayyasaddaqu, kecuali kalau dia bersedekah ya. Maksudnya apa namanya, keluarga korban ya yang terbunuh itu tidak mau menerima bayaran juga ya, seperti kisah tentang musafir yang beristirahat di bawah pohon ya, lalu kendaraannya lepas ya, mudah-mudahan kita masih ingat ini ya, kuda tunggangannya lepas dan kuda itu masuk ke kebun ya, seorang yang mukim. Pemilik kebun tidak senang, marah ya, karena tanam-tanamannya dimakan oleh kuda itu. Maka dia memukul, tiba-tiba kuda itu mati. Ya, si musafir bangun tidur cari kendaraannya, tidak ketemu, cari ketemunya di kebun. Pemilik kebun itu mengatakan, iya Rom, ya, karena dia mau makan. Marah pemiliknya, dipukul juga pemilik kebun, mati. Ya, singkat cerita ya, diputuskan bahwa orang ini harus dikisas ya, dikisas karena nyawa hewan tidak sebanding dengan nyawa manusia ya. Akhirnya dia minta waktu ya, karena saya ini musafir ya, saya ingin melakukan satu tugas ya, yang saya harus kembali dulu menyampaikan kepada kabilah saya bahwa saya mendapat musibah, saya harus melaksanakan atau menjalani hukuman, sehingga diberi kesempatan ya, dengan syarat ada penjaminnya ya, ada penjaminnya. Maka salah seorang ya, sebagian mengatakan Mu'adz bin Jabal ya, itu menjamin ya bahwa saya yang menggantikan orang ini sampai dia datang. Dan apa namanya, akibat dari apa namanya, jaminan ini, kalau orang itu tidak datang, maka yang dihukum penjaminnya. Tunggu sampai hari H hukuman belum muncul orangnya. Ya, semua yang tadi ya mengatakan jangan itu nailot toha au mate mapacit dan ya mapacit. Tiba-tiba dari kejauhan nampak ada ya, tanda-tanda ada orang yang berlari, sampai akhirnya orang itulah yang ditunggu, yang mengatakan bahwa saya mohon maaf, saya terlambat karena kuda tunggangan saya pacu supaya saya tidak terlambat, ternyata mati di tengah jalan. Sampai saya berlari sampai di sini. Ya, jadi dengan melihat itu, kedua ahli waris pemilik kebun itu memaafkan, ya, memaafkan. Jadi tidak jadi ya, dia mencabut tuntutannya, mengkisas. Sehingga diputuskan kalau begitu bayar dia ya, dia 100 ekor unta. Lalu si ahli waris juga mengatakan tidak, saya tidak butuh itu. Jadi dia membebaskan, itu yang disebutkan dengan illa ayyasaddaqu. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah takhsis bil ghayah. Ya, takhsis dengan ghayah, yakni tujuan. Ya, seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabuhunna hatta yatuhurn. Ya, dan janganlah kamu mendekati mereka ya, hingga atau sebelum mereka suci. Ya. Jadi ini ayat awalnya ya, yas'alunaka 'anil mahid ya. Qul huwa adam fa'tazilun nisaa fil mahid. Naam. Naam. Wala taqrabuhunna hatta yatuhurn. Dan jangan kamu mendekati ya mereka, yakni istri-istrimu dalam keadaan haid, sampai dia suci. Jadi kalau sebelum suci tidak boleh menggauli itu. Ya, hatta yatuhurn. Nah, ini syariat agama kita, mendekati yang dimaksud di sini adalah berhubungan
ya suami istri. Jangan seperti pemahaman ya orang-orang musyrik yang ketika istrinya haid memang dia tinggalkan rumah, ya dia tinggalkan istrinya. Nah, kalau dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menggauli saya dalam keadaan haid alal izar, ya di atas kain, ya maksudnya tidak ketemu, ya tidak ketemu, tapi dia tetap bergaul, ya bergaul suami istri. Nah, yang mana yang dimaksud di sini al-ghaya, ya tujuannya adalah sampai dia suci, ya. Jadi larangan itu tidak berlaku selamanya. Jangan kamu mendekati dia, ya mendekati di sini umum ya. Jangan mendekati. Jadi, kalau tidak ada hatta yatuhurna maka selamanya. Nah itu ditaksis, ya taksisnya adalah memakai kata hatta, ya lil ghayah. Nah, hatta yatuhurna sampai ya dia suci. Fa idza tatahharna fa'tuhun. Ya, kalau dia sudah suci maka gaulilah atau hubungilah. Nah, ini sudah kita jelaskan ya bahwa al-amru ba'dan nahyi ya yufidul ibahah. Ya. Jadi bukan karena di sini perkataan fa'tuhunna ya perintah. Ya, tidak semua sighah perintah itu wajib. Ya. Jadi perintah sesudah larangan, di sini kan larangan wala taqrabuhunna hatta yatuhurn. Fa'idha tataharna, kalau dia sudah suci, fa'tuhun, perintah, tapi tidak wajib. Ya, kenapa? Perintah sesudah larangan, ya memberikan makna boleh. Nah, jadi hukumnya boleh. Kalau mau hubungi silakan, tidak mau hubungi juga tidak berdosa. Ya, nah, jadi ini yang dimaksud at-takhsis bil ghayah, yaitu hatta yatuhurn. Kemudian yang keempat adalah taksis bil badal, ya taksis dengan pengganti. Ya, badal itu adalah pengganti. Nah di sini firman Allah Subhanahu wa taala, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya. Dan bagi Allah 'alan nas, maksudnya salah satu kewajiban manusia. Ya, jadi sini an-nas umum. Ya, manusia, ya hijjul bait, melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, ya. Nah kalau hanya sampai di sini maka semua manusia wajib haji itu, ya mampu atau tidak mampu. Untung ada lanjutan ayat manistata'a ilaihi sabila. Nah di sini kata man adalah pengganti an-nas, ya jadi tidak lagi ya walillahi 'alan nasi hijjul baiti, ya 'alan nasi ya al mustata' ilaihi sabila, ya tapi man, ya man bagi siapa yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perjalanan ke sana. Jadi ini adalah taksis, ya taksis ya dengan pengganti kata an-nas diganti dengan man, ya man. Jadi walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nah, kemudian selanjutnya adapun taksis munfasil, ya adalah taksisul kitab bil kitab, ya contoh mentaksis Al-Quran dengan Al-Quran, ya jadi di sini nanti ya saya malah berniat ya untuk tidak menjelaskan tentang nasakh, ya nasakh mansukh, ya kenapa meskipun di dalam usul fiqih nasakh mansukh itu ada, ya disebutkan oleh ulama, bahkan saya pernah ikut daurah di Salatiga Al-Irsyad itu mengatakan siapa yang menolak nasikh mansukh itu ya dia adalah bukan dari umat Muhammad, ya naudzubillah. Ya, tapi saya mendapatkan pelajaran dari guru kita, orang tua kita almarhum ya pendiri pesantren,
ya bahwa beliau menguatkan bahwa tidak ada nasikh mansukh dalam Al-Qur'an. Kenapa? Tidak ada ayat yang tidak bisa dikompromikan. Ya. Meskipun ada pertentangan menurut ya zahirnya, tapi ya tidak ada, sekarang ini tidak ada lagi ayat yang tidak bisa dikompromikan satu dengan yang lain. Ya. Nah, bagaimana dengan penjelasan beliau tentang ada ayatnya kok? Ya, jadi ada ayat nasakh ya. Nah, jadi beliau mengatakan ayat itu bukan penjelasan tentang menasakh ayat dengan ayat Al-Quran. Ya, yang dimaksud itu manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha, itu adalah ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan, yang diberikan kepada nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaitu insyaallah kita akan jelaskan pada saat kalau memang dibutuhkan untuk menjelaskan. Tapi yang dimaksud takhsis di sini adalah membatasi keumuman yang ada pada ayat Al-Qur'an dengan ayat ya yang lain. Contoh, wala tankihul musyrikati hatta yu'min, ya, dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Ya. Nah, di sini ya ayat ini ya menyebutkan bahwa semua musyrik tidak boleh dinikahi. Ya, tidak boleh dinikahi. Haram hukumnya. Nah, tapi dalam ayat di surah Al-Maidah ya disebutkan wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum, ya, dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Ya, jadi ahli kitab, ya ahli kitab. Nah, di sini disebut ahli kitab. Ya, yang kita pahami ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani. Nah, di mana letak pentakhsisannya dalam ayat tadi? Wala tankihul musyrikat, jangan kamu menikahi wanita-wanita musyrik. Ya. Nah, kita semua memahami bahwa Yahudi dan Nasrani itu musyrik. Ya, musyrik. Di mana letak kemusyrikannya? Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Ya, orang Yahudi mengatakan Uzair anak Tuhan. Ya. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Ya, berkata orang-orang Nasrani Isa al-Masih anak Tuhan. Ya. Ibnu Umar mengatakan siapa yang lebih musyrik dari mereka yang mengatakan Allah itu punya anak. Ya. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang dirinya lam yalid wa lam yulad. Ya, dan ini kaitannya dengan apa yang pernah kita sampaikan ya, atau setiap ya penghujung tahun kita mengingatkan ini hati-hati, ya hati-hati, ya, karena ada pada tanggal 25 sampai tanggal 31 itu ini rawan sekali ini, ya, rawan sekali. Kalau kita meskipun kita tidak tahu tapi ikut dalam perayaan ya Natal itu, ya maka ini bisa membatalkan syahadat, ya, bisa membatalkan syahadat, karena Natal itu adalah pengakuan bahwa Al-Masih anak Tuhan. Padahal laqad kafara alladziina qalu ya innallaha tsalitsu tsalatsa, ya, alladziina qalu Al-Masih ibnullah, ya, sungguh telah kafir orang yang mengatakan Tuhan itu satu dari tiga. Ya, Trinitas. Dan itu perkataan orang-orang di luar kita. Ya, sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Isa Al-Masih itu anak Tuhan. Ya, sementara Natal itu, ya. Nah, sehingga ini yang disebutkan. Nah, saya kembali bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa sungguh perempuan, ya, perempuan hitam, ya, legam, telinganya robek-robek, ya, kepalanya, ya,
greeting, ya. Tapi dia beriman itu lebih baik daripada ya Yahudi dan Nasrani, ya, hasna, yang cantik jelita. Ya, kenapa? Ya karena mereka musyrik, mereka musyrik. Tapi Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan bahwa uhillalakum, ya. Jadi dihalalkan bagi kamu. Ya. Jadi ini awal ayatnya ya, berbunyi seperti itu. Dibolehkan ya, wal muhsanatu minal ladzina utul kitab min qablikum, ya, dan lanjutan ayat itu pada dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu itu hillul lakum, dihalalkan. Nah, jadi ini mentaksis ayat tentang wala tankihul musyrikat. Jangan kamu menikahi wanita-wanita yang musyrik. Wanita-wanita yang musyrik. Tapi di sini disebutkan bahwa ini mentaksis ayat yang ada pada surah Al-Baqarah tadi. Nah, selanjutnya taksisul kitab bis sunnah. Mentaksis Al-Qur'an dengan hadis. Ya. Jadi bukan membatalkan hukumnya, ya, bukan nasakh, bukan nasakh, tapi membatasi, ya, membatasi. Nah, dalam ayat yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain, ya. Ayat ini ya, menyebutkan Allah mewajibkan atau mensyariahkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang laki-laki, ya, seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Jadi seorang anak laki-laki mendapatkan bagian dua, ya, bagian anak perempuan. Nah, makanya saya biasa menyampaikan bahwa kalau harta itu, ya, peninggalan orang tua atau peninggalan orang yang meninggal dan meninggalkan anak, ya, satu laki-laki satu perempuan, maka harta dibagi tiga, ya, dua untuk laki-laki, satu untuk perempuan. Kenapa? Lidzakari mithlu hadzil unthayain, ya, satu bagian anak laki-laki sama dengan dua anak perempuan. Nah, itu yang disebutkan. Nah, hadisnya yang mentaksis ayat ini, bahwa tadi disebutkan ayat itu bahwa lidzakari mithlu hadzil unthayain, semua anak dalam ayat ini mendapatkan bagian warisan, ya, mendapatkan bagian warisan. Nah, tapi hadis mengatakan la yarithul muslimul kafira walal kafirul muslima, ya, seorang muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim. Maksudnya, kalau anak itu tidak seagama dengan bapaknya, maka dia tidak mendapatkan warisan. Begitu juga sebaliknya. Ya, artinya ada pembatasan dari, ya, bahwa yusikumullahu fi auladikum, Allah mensyariahkan, Allah mewajibkan, ya, bagian anak-anakmu dari warisan lidzakari mithlu hadzil unthayain, ya. Nah, itu kalau dalam ayat ini seolah-olah tidak ada batasannya, ya. Pokoknya kalau dia anak, dia dapat warisan. Ya. Meskipun dia tidak seagama, ya, karena ada pembatas yang lain, ya, pembunuh misalnya, ya, pembunuh. Ya, kalau misalnya anak, ya, la samahallah, ya, meskipun sekarang sudah terjadi, ya, anak membunuh orang tuanya, orang tua membunuh anaknya dan sebagainya, itu tidak saling mewarisi, ya. Nah, jadi pembunuh tidak mewarisi yang terbunuh, ya, dan yang terbunuh tidak mewarisi yang membunuh, yang terbunuh. Nah, ini salah satu hadis, ya, la yarithul muslimul kafira walal kafiru al muslimah. Oke, kita selesaikan ini, ya. Dua lagi, ya, meskipun sebenarnya tentang taksis ini ada banyak, ya, tapi saya membatasi 4. Taksisus sunnah bil kitab, mentaksis hadis dengan Al-Quran, ya, membatasi keumuman yang ada pada hadis dengan ayat Al-Quran.
sebaliknya dari yang tadi ya, yaitu dalam hadis ya, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat salah seorang di antara kamu ketika dia berhadas ya, sampai dia berwudu. Ya. Jadi kalau ada orang yang batal ya, maka tidak diterima salatnya kecuali dia berwudu. Ya. Begitu ayat ya, begitu hadis ini. Ya, hadis ini mengatakan kalau tidak berwudu tidak diterima. Nah, keumuman di sini ya, keumuman bahwa hatta yatawadda, sampai dia berwudu ya, itu ditaksis dengan ayat. Ya. Ayatnya adalah dalam surah An-Nisa ya, ayat ayat berapa ini? Ayat 43 ya. Nah, ini panjang sebenarnya ya. Ada juga yang senada dengan ini di surah Al-Maidah ya, tapi saya mengambil yang di surah An-Nisa yang awalnya ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu wa in kuntum marda aw 'ala safarin aw jaa'a ahadum minkum minal ghaidhi aw lamastumun nisa falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan thayyiba. Ya. Jadi kita fokus daripada wa in kuntum marda, dan jika kamu sakit, au ala safarin, atau musafir, au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau ada yang datang dari belakang, maksudnya dari buang hajat, ya. Au lamastumun nisa, atau kamu bersentuhan dengan perempuan. Yang dimaksud di sini ya lamas, perbedaan pendapat ulama fiqhi tentang lamastum. Ya kalau mazhab Syafi'i bersentuhan ya, bersentuhan kulit saja batal. Ya, tapi yang dimaksud ini mazhab yang lain mengatakan berhubungan ya, berhubungan. Falam tajidu ma'a, kalau kamu tidak mendapati air, fatayammamu, maka bertayamumlah. Ya, sa'idan thayyiba, dengan tanah yang bersih. Dalam hadis tadi disebutkan tidak diterima salatnya orang yang ketika dia batal kecuali berwudu. Ya. Jadi kalau tidak berwudu tidak diterima salatnya. Nah, di sini disebutkan falam tajidu ma, kalau tidak dapat air fatayammamu. Bertayamumlah. Nah, bertayamumlah. Jadi ayat ini membatasi keumuman yang ada pada hadis tadi. Kemudian yang terakhir, takhsisus sunnah bis sunnah, ya, mentaksis hadis dengan hadis. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fi ma saqatis sama'ul ushr." Ya, al-ushru. Ya, maaf ini salah ketik ini ya. Nah, pada setiap yang disirami oleh hujan, maka zakatnya adalah 1/10. Ya, jadi biasa kita sebutnya 10%. Ya, nah, jadi semua tanaman yang hasilnya ya dia menghasilkan karena tak ada hujan, maka ya zakatnya 10 ya, 1/10. Jadi kalau 10 karung yang keluar 1. Ya. Wa masuqiya bis sanaya, adapun yang disiram dengan alat yang memakai apa namanya? Biaya, ya. Makanya dalam pelajaran saya ada dosen saya yang mengatakan sanyo itu dari bahasa Arab. Sanyo. Sanaya. Ya. Jadi yang disirami dengan sanyo katanya, ya itu sanyo itu pakai listrik ya, biaya. Apakah pakai irigasi berbayar atau memakai pompa yang memakai minyak dan sebagainya itu berbayar ya. Nisful usyr itu setengah dari 1/10 ya. Jadi yang sawah tak ada hujan atau tanaman yang menghasilkan yang hasilnya itu karena
dia disirami dengan air hujan, maka zakatnya 1/10. Ya, kalau tidak ada hujan, ya maksudnya dengan bantuan irigasi atau pengairan yang berbayar, maka setengahnya, ya setengahnya. Ya, di sini disebutkan bahwa semua tanaman yang menghasilkan itu zakatnya 1/10. Ya, ini umum. Nah, ini ditaksis dengan hadis. Ya, ditaksis dengan hadis bahwa laisa fi ma duna khamsati awsuqin sadaqah. Ya. Tidak ada ya zakat pada apa yang tidak cukup atau di bawah 5 wasak. Ya, 5 wasak artinya setengah dari apa yang disebutkan, ya, karena kalau tanaman itu ya gabah misalnya itu 630 sekian kilo, ya, baru keluar zakat. Jadi kalau tidak cukup 600 tidak, ya, tidak. Nah, dari sini yang dimaksudkan satu wasak, ya, itu satu wasak itu 60 sa'. 60 sa' itu yang disebutkan dalam hadis tentang zakat fitrah, ya, sa'an min tamrin atau sa'an min sya'ir, ya, satu sa' dari kurma atau satu sa' dari gandum. Yang kita biasanya satu sa' itu dihitung 3, sekian kilo, ya, atau 2, sekian kilo, ya, 3,5 liter, ya, 3,5 liter. Nah, ini kalau satu wasak itu 60 sa'. Ya, 60 sa' itu ukuran, ya. Jadi kalau 5 wasak, ya, 60 kali 5 300 kali 2 600. Ya, jadi masuk dalam wajib zakat, ya, nisabnya, jadi nisab. Sehingga kalau tidak cukup 5 wasak, maka tidak ada zakatnya. Ya. Ini mentaksis keumuman hadis tadi bahwa semua yang disirami dengan hujan zakatnya 1/10. Ya, ini kalau tidak ada hadis ini maka semua wajib zakat. Ya. Cukup atau tidak cukup nisab. Ya. Tapi di sini sebutkan kalau tidak cukup nisab maka tidak wajib zakat. Ya, sehingga hadis yang kedua yang juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari sama dengan ayat hadis yang sebelumnya. Ya, itu fima saqatis sama'ul ushr, ya, itu ditaksis dengan hadis laisa fima duna khamsati awsuqin sadaqatun. Tidak mesti mengeluarkan zakat atau sedekah untuk yang kurang dari 5 awsuq atau 5 wasak. Ini yang bisa kita jelaskan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Kita melanjutkan pada taksis, ya, Al-Kitab bil Qiyas, ya, takhsisul kitab atau sunnah bi al-qiyas. Wallahu alam, ya, bisawab wa biidznillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada kita semua untuk melanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ja'alani Allah wa iyyakum minal amilin wal faizin wa adkhalani wa iyyakum bil jannati wan na'imil muqim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك هدانا الله وإياكم أجمعين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.